Salah satu dari beberapa penyebab masalah Mr. P yang loyo adalah kebiasaan yang mencetuskan kenaikan kadar gula darah, baik sudah bermanifestasi jadi diabetes atau belum menjadi diabetes. Berapa sih angkanya kalau kita periksa secara laboratorium? Gula darah puasa normal itu di bawah 100 mg per desiliter. Kalau gula darah antara 100 sampai 125 disebut dengan prediabetes, kalau di atas 125 mg per desiliter disebut dengan diabetes. Nah, artinya kita mau membahas pada video kali ini adalah untuk masalah gula darah ya. Jadi tolong disimak sampai akhir supaya tidak gagal paham dan kita hanya fokus pada masalah gula darah aja. Nah, sebelum memulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Bisyami Swahamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, teman-teman, pemirsa yang budiman, saya mau kasih Anda 3 cerita, ya. 3 kondisi yang paling sering terjadi kalau seseorang mengalami diabetes dan atau punya kebiasaan yang mencetuskan diabetes. Apa saja itu? Yang pertama adalah pengentalan darah. Jadi, orang yang biasa makan misalnya nasi dengan ayam goreng, kemudian makanan olahan seperti sosis, burger atau biasa makan yang bersantan ya, kuah gulai dan lain sebagainya. Nah, ini memicu yang namanya pengentalan darah. Nah, pengentalan darah ini menyebabkan terjadinya darah itu menggumpal, jadi lengket. Jadi misalnya sel darah merah, darah putih, trombosit, kemudian kolesterol, asam urat, dia menggumpal di situ. Apa yang terjadi ketika dia menggumpal? Begitu masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, gumpal ini tidak bisa masuk. Kalau masih tahap-tahap awal, tubuh punya kemampuan melakukan kompensasi, bisa menguraikan penggumpalan itu dengan segera. Tapi kalau terus-menerus kita tidak dikasih jeda, makanya seperti itu terus pagi, siang, sore, malam, ya, maka satu saat tubuh kita mengalami kegagalan untuk melakukan kompensasi tersebut. Nah, apa dampaknya secara umum? Ketika terjadi penggumpalan darah seperti itu, maka darah yang menghantar gula tidak bisa menghantar gula ke organ target, ke otot, ke liver. Dampaknya apa? Badannya lemes. Maka seorang yang menderita diabetes atau kebiasaan pola hidup yang mencetuskan diabetes punya badan yang lemes. Kalau badan yang lemes, ketika berurusan dengan berhubungan seks, dia menjadi susah tegang, soalnya badannya males gitu, males dibawa ngapa-ngapain. Jadi itu kondisi yang pertama. Ya, saya mau membahasnya secara awam ya. Nah, yang kedua adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Artinya, kebiasaan yang berlangsung bertahun-tahun ini, kebiasaan makanan atau gaya hidup yang menyebabkan diabetes ini berlangsung bertahun-tahun, apalagi sudah diabetes bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, maka proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Nah, ketika sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka yang menjadi target sasaran pertama adalah pembuluh darah yang lebih kecil. Contohnya apa? Contohnya di Mr. P, di penis. Kalau sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah pada penis, apa dampaknya? Dampaknya volume darah yang menuju penis berkurang. Jadi ketika harus ereksi ya, dia tidak bisa ereksi dengan keras karena volume darahnya yang masuk kurang, tidak optimal. Nah, kemudian yang berhubungan dengan itu apa? Volume darah yang menuju testis berkurang. Jadi bukan hanya ke penis, ke testis berkurang. Ketika volume darah menuju testis berkurang, dampaknya apa? Dampaknya adalah kemampuan testis untuk memproduksi hormon testosteron berkurang. Nah, dampaknya apa? Ketika hormon testosteron berkurang, gairah turun, ya, gairah turun, hasrat seksual turun, ya. Kemudian kualitas pembuluh darahnya juga berkurang, ya. Anda harus tahu bahwa pembuluh darah itu juga merupakan otot. Otot dalam tubuh kita kan ada otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Nah, dinding dalam pembuluh darah itu ototnya otot polos. Dan semua otot itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Ketika produksi hormon testosteron turun karena diabetes atau gula darah tinggi, maka otot polos pada pembuluh darah menjadi kurang kualitasnya. Ya, sehingga apa? Sehingga kemampuan untuk menjadi lentur berkurang, ditambah adanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, sekarang bayangkan kalau seseorang sudah badannya lemes tadi ya karena kurang oksigen ya, kedua terjadi penyumbatan pembuluh darah, kemudian ketiga ada masalah testosteron yang turun, maka adalah logis kalau Mr. P itu menjadi loyo. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ketika seseorang mengalami masalah gula darah tinggi, kemudian seringkali diikuti pengentalan darah tinggi,
maka yang terjadi adalah yang rusak bukan hanya organ target ya, misalnya penis tuh menjadi semakin rusak, kemudian area di ujung-ujung tubuh kita seperti telapak kaki, di punggung kaki menjadi rusak. Tapi yang terjadi apa? Yang rusak itu juga adalah saraf. Maka sering Anda kenal dengan namanya neuropati diabetes. Orang yang menderita diabetes itu suka punya masalah dengan sarafnya. Misalnya sangat sensitif, kalau kena napak gitu kakinya suka sakit sekali seperti nginjek paku ya, atau bahkan kadang-kadang tidak punya rasa sama sekali. Mungkin Anda punya kerabat atau mengalami sendiri orang yang diabetes itu nginjek paku nggak terasa apa-apa, totonya kakinya sudah luka dan mengalami luka diabetes. Nah, ketika terjadi kerusakan saraf ini, bisa jadi saraf yang menuju penis yang memicu supaya terjadinya proses ereksi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sarafnya rusak. Nah, itu sebabnya saya mau kasih aturan bukan aturan ya, saya mau ngasih atensi khusus tentang gula darah yang tinggi, sebab ini kebiasaan yang bisa mencetuskan diabetes ini dilakukan oleh hampir semua orang di Indonesia. Apalagi angka diabetes di Indonesia ini sudah lebih dari 10% ya, lebih dari 11%. Artinya kalau dari 280 juta itu angka diabetes pada laki-laki ya saat ini 280 juta dengan perbandingan orang Indonesia itu 140 juta laki, 140 juta perempuan. Dari 140 juta ini ada sekitar 10% lah, taruh 14 juta orang mengalami impotensi akibat masalah ini. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah begini, kalau Anda punya masalah diabetes dan atau punya kebiasaan yang sama dengan yang mencetuskan diabetes, makan makanan yang manis berlebihan, makan gula, makan yang digoreng. Kalau goreng menyebabkan pengentalan darah, tadi kita sharing ya. Kemudian kurang makan buah-buahan, kemudian tidak berolahraga, kemudian merokok. Kok merokok bisa mencetuskan diabetes? Bisa. Karena rokok memicu penggumpalan darah. Ya, jadi rokok juga bisa menyebabkan diabetes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali ya rokok itu tembakonya dikasih gula, sehingga rasanya menjadi manis. Oke. Nah, bagaimana solusinya? Pertama adalah punya mindset sehat dulu. Punya mindset sehat supaya apa? Supaya kita bisa menjelaskan atau menjalankan urut-urutan logis supaya menjadi sehat. Nah, pertama adalah konsumsi obatnya. Konsumsi obat diabetes dan jangan coba-coba ngatur dosis sesuai maunya sendiri, tanyakan dokter Anda. Kedua, Anda biasakan mengkonsumsi karbohidrat yang sehat, nasi dari beras merah, ubi, ya, kemudian kacang hijau. Anda bisa pakai itu sebagai sumber karbohidrat sehari-hari. Ya, artinya bukan nggak boleh makan enak sama sekali, boleh, tapi kurangilah porsinya. Nah, kemudian ada satu nih ramuan mujarab yang saya mau kasih sama Anda, ya, yaitu kayu manis. Ya, kayu manis ini adalah salah satu herbal yang mungkin Anda sudah sangat kenal, ya, cinnamon. Nah, kayu manis ini adalah herbal yang punya 3 fungsi obat diabetes sekaligus. Tanda kutip ya, obat alami. Ya, jadi kayu manis, apa yang dilakukan kayu manis? Pertama, dia merangsang produksi hormon insulin. Ya, ingat, kayu manis merangsang produksi hormon insulin. Kedua, kayu manis meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Ya, kayu manis membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Ketiga, dia bekerja seperti insulin, membantu memasukkan gula darah, tapi dia bukan insulin. Jadi dia punya 3 mekanisme kerja sekaligus, kayu manis ini, untuk membantu kontrol gula darah. Gimana cara minumnya? Anda bisa pilih paling nggak 3 macam. Ya, pertama Anda minum kopi dengan kayu manis. Ya, kopi dengan kayu manis itu adalah salah satu campuran yang bisa membantu kontrol gula darah secara alami. Kedua, Anda bisa konsumsi coklat ditambah dengan kayu manis. Ya, beli coklat di minimarket, di supermarket ada coklat bubuk. Ya, Anda konsumsi coklatnya. Ya, pakai 1 sendok makan coklat ditambah dengan bubuk kayu manis. Anda aduk, Anda minum. Ya, tidak usah pakai gula. Kalau mau pakai gula aren sedikit. Nah, pilihan ketiga adalah jahe dengan kayu manis, ya, minuman jahe. Jadi Anda pakai serbuk jahe, kemudian ditambahkan bubuk kayu manis, lalu Anda minum. Kalau mau tambah madu sedikit boleh, mau tambah gula aren juga boleh. Nah, jadi itu adalah salah satu solusi dari saya. Plus satu lagi, seorang penderita diabetes sudah wajib harus olahraga. Jadi ramuan-ramuan yang saya sampaikan sama Anda ini
yang basisnya kayu manis, kemudian Anda mau makan sehat, makan buah-buahan rutin sebelum olahraga, kemudian nasinya, karbohidratnya yang kompleks misalnya, Anda makan obat. Kalau Anda tidak berolahraga, maka proses pemulihan tubuh Anda menjadi kurang optimal. Ya, Anda harus berolahraga, dan olahraga ada dua macam, aktivitas aerobik dan aktivitas latihan beban. Ya, lakukan ini semua supaya Anda bisa menjadi lebih sehat. Nah, kemudian untuk tambahan, jika Anda membutuhkan tambahan upaya, ya, ada dua hal yang bisa Anda kerjakan. Pertama adalah tambahan upaya untuk membantu membuka pembuluh darah. Nah, untuk membantu membuka pembuluh darah, Anda bisa menggunakan teknologi laser. Perangkatnya ditaruh di pergelangan tangan, dan teknologi laser itu bisa mengeluarkan sinar laser. Ya, sinar laser ini akan membantu membuka pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar, dan sinar laser membantu mengurai penggumpalan darah seperti yang kita bahas di awal video ini tadi. Jadi Anda pakai teknologi lasernya 1 hari 2 kali, ya, supaya membantu aliran darah Anda menjadi lebih lancar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Anda bisa memilih, ya, alternatif. Anda boleh konsultasikan dulu dengan dokter Anda menjalankan terapi namanya shockwave therapy. Nah, shockwave therapy ini nanti kalau misalnya Anda mau, Anda tinggal coba hubungi nomor saya yang ada di biodata. Untuk apa? Terapi ini membantu proses pembersihan pembuluh darah khususnya pada penis. Jadi bukan pembersihan 100%, tidak. Tapi membantu proses pembersihan sehingga aliran darah ke penis bisa menjadi lebih lancar, sehingga apa? Sehingga ereksi bisa menjadi lebih optimal. Sekali lagi, ini adalah tambahan, bukan segala-galanya. Demikian isi video kali ini, dan mohon teman-teman tolong coba di-share Anda berasal dari mana, kemudian usianya berapa, kemudian ketiga, apakah Anda punya masalah diabetes atau punya kebiasaan yang bisa memicu diabetes, atau mungkin Anda belum pernah periksa lab. Nah, coba tolong ditulis di komentar, dan Anda mau tanya apa saja, silakan tanya. Salam sehat untuk Anda.